Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mailana Fiatul Karimah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 01 sebagai pembicara yang pro terhadap MOSI. Di sini saya akan menanggapi MOSI kita kali ini, yaitu pemekaran 9 provinsi baru di Pulau Jawa, mulai dari Tangerang Raya hingga Belambangan. Baik, langsung saja saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pemekaran provinsi baru di Pulau Jawa sedang menjadi salah satu topik perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat luas. Kabarnya akan ada 9 provinsi baru mulai dari Tangerang Raya hingga Belambangan. Kabar ini telah beredar luas di media sosial. Namun 3 hari yang lalu telah dikonfirmasi pada laman kompas.com bahwa berita ini tidak benar adanya. Padahal saya sangat setuju dengan adanya pemekaran 9 provinsi baru di Pulau Jawa dengan satu argumen kuat, yaitu terlalu luas wilayah dalam suatu provinsi membuat birokrasi pemerintahan kurang maksimal. Hal ini sangat menghambat laju pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi dalam wilayah tersebut. Contohnya pada Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota madya, 537 kecamatan, 750 kelurahan, dan 7.809 desa. Dengan jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 34.718.204 jiwa. Dan total luas wilayah 32.800,69 km persegi. Pembangunan infrastrukturnya masih terfokus di pusat kota saja, sedangkan pada daerah terpencil masih terabaikan. Saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara hidup di salah satu desa terpencil di Kabupaten Wonosobo dengan penuh jalan berlubang, jalan yang rusak parah, bahkan jalan utama lintas desa yang masih tanah, dan pembangunan jalan yang tidak bisa diharapkan. Dengan hidup di pusat kota Magelang yang seluruh jalannya aspal mulus dengan pembangunan berkala yang bisa dipastikan. Ini baru contoh kecil, saudara-saudara. Di samping itu, pada bidang ekonomi terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, khususnya di Pulau Jawa. Si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Hal ini sangat terlihat ketika pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian pemerintah menyediakan bantuan COVID-19 berupa sembako ataupun uang untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, namun dalam pendistribusiannya malah digunakan untuk mensejahterakan golongan tertentu. Banyak sekali kasus korupsi bansos COVID-19, salah satunya saudara Juliari Batubara yang melakukan korupsi bansos wilayah Jabodetabek, dan banyak juga kasus korupsi bansos di desa kecil yang tidak terungkap. Contohnya di kabupaten asal tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Wonosobo, bansos dari pemerintah bisa dibilang cukup banyak, akan tetapi ada warga yang mendapatkan berkali-kali dan ada warga yang belum pernah mendapatkan sama sekali. Kemudian pemerintah belum mengambil tindakan apa-apa atas permasalahan ini. Bagaimana saudara-saudara, hal ini sungguh sangat tidak adil, bukan? Saya yakin permasalahan seperti ini juga banyak terjadi di berbagai daerah, khususnya Pulau Jawa. Permasalahan-permasalahan ini terjadi karena banyak sebab. Salah satunya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu terlalu luas wilayah dalam suatu provinsi yang membuat birokrasi pemerintahan kurang maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya yaitu tentu saja dengan melakukan pemekaran provinsi di daerah tersebut. Memang biaya demokrasi di negara kita bisa dibilang cukup mahal, tapi dengan terjadinya pemekaran maka akan lebih mudah untuk mengontrol daerah yang selama ini kurang terjamah karena jauh dari pusat pemerintahan. Baik, kita ambil contoh saja dari negara Thailand yang tidak seluas Indonesia tapi memiliki 76 provinsi. Selain itu Filipina yang memiliki 17 region atau 80 provinsi. Jadi menurut saya, sangat bagus apabila ada pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten khususnya di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa adalah pusat pemerintahan di Indonesia dengan penduduk yang sangat padat. Saya pikir pemikiran provinsi di daerah ini harus segera terwujud. Dengan harapan adanya provinsi baru, pemerataan pembangunan di setiap kabupaten bisa jauh lebih stabil dan perekonomian masyarakat di berbagai aspek bisa lebih maju. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Jelita Sapratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 01 angkatan 2021 sebagai pembicara yang kontra terhadap MOSI. Di sini saya akan menanggapi MOSI kita kali ini terkait pemekaran 9 provinsi baru di Pulau Jawa, mulai dari Tangerang Raya hingga Belambangan. Baik, langsung saja saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pemekaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar, dan sebagainya. Sedangkan menurut Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemekaran adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota menjadi 2 daerah atau lebih, atau menggabungkan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Terkait 9 provinsi baru di Pulau Jawa yang akan menjadi hasil dari pemekaran adalah Provinsi Tangerang Raya, Bogor Raya, Cirebon, Banyumasan, Daerah Istimewa Surakarta, Jawa Utara, Jawa Selatan, Madura, dan Provinsi Blambangan. Saya, sebagai pembicara yang kontra terhadap MOSI, tidak setuju akan hal ini. Yang pertama, dilihat dari segi anggaran. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran negara kita masih belum memadai untuk mengadakan pemekaran provinsi. Terlebih, hutang negara kita mengalami pembengkakan. Berdasarkan publikasi di APBN Kementerian Keuangan per akhir September 2021, tercatat bahwa hutang Indonesia bertambah sekitar 86 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Hutang Indonesia per akhir Agustus 2021 sebesar 6.625,43 triliun. Kemudian jika memang terrealisasi adanya pemekaran provinsi, sudah pasti dibutuhkan adanya dana yang amat besar. Selain itu, pembangunan daerah provinsi baru pasti banyak sekali pegawai dan tenaga kerja yang dibutuhkan saat adanya pemekaran provinsi. Nah, otomatis mereka para pekerja baru juga digaji. Dari sini sudah dapat kita pastikan bahwa pengeluaran untuk pemekaran provinsi ini sangat banyak jumlahnya. Lantas dari manakah kita memperoleh dana tersebut? Apakah dengan cara berhutang lagi? Namun apabila hutang bertambah, bahkan berlipat-lipat, maka negara kita akan kesulitan dalam membayarnya. Terlebih, nilai tukar rupiah itu melemah, sehingga hal ini dapat berdampak terhadap kondisi keuangan di negara kita. Lagi pula, seperti yang telah disebutkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Beni Irwan, bahwa negara kita sedang berada di fase moratorium, yakni secara Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penangguhan pembayaran hutang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Kemudian yang kedua, dari segi kondisi negara kita yang saat ini sedang dilanda pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang terus meningkat memberikan banyak dampak bagi negara kita. Salah satu dampaknya adalah di bidang ekonomi. Bisa kita lihat bahwa perekonomian di negara kita saat ini sedang merosot, sehingga tidak efektif apabila pemekaran provinsi ini tetap dilakukan. Alangkah baiknya, pemerintah berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 daripada pemekaran provinsi yang saya rasa tidak dibutuhkan di negara kita. Selain itu, terkait pada argumentasi masyarakat Indonesia yang menilai adanya pemerintah yang Jawa sentris, di mana pemerintah hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa saja. Saya rasa, jika pemekaran ini terrealisasi, maka masyarakat akan lebih berpikir bahwa memang benar adanya pemerintah yang Jawa sentris tersebut. Tujuan pemekaran itu sendiri secara filosofis yaitu pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan agar lebih mudah tersusun secara terstruktur. Namun apabila pemekaran ini dilakukan di Pulau Jawa, menurut saya tidaklah tepat. Karena Pulau Jawa merupakan daerah yang menurut saya pelayanan umum dan juga kendali pemerintahannya sudah cukup baik dan terstruktur. Selain itu, kesejahteraan masyarakat setempatnya juga sudah dapat dikategorikan sebagai baik. Yang terakhir, dengan adanya pemekaran provinsi, menurut saya malah akan menimbulkan konflik baru antar daerah. Pembentukan daerah baru secara otomatis menyebabkan adanya perubahan tata ruang batas wilayah. Persoalan penentuan luas dan batas daerah pasti akan menimbulkan adanya keberatan dari daerah induk untuk menyerahkan beberapa wilayah yang ada kepada daerah baru. Selain itu, masyarakat sendiri pasti akan kesulitan untuk beradaptasi dengan provinsi baru. Terlebih apabila masyarakat tidak setuju dengan adanya pemekaran ini. Kebutuhan daerah untuk mekar atau tidak sebenarnya dilandasi oleh rasionalitas. Rasio antara daerah otonomi dengan kondisi real masyarakat harusnya menjadi titik tumpu utama. Namun, ironisnya, aspek ini sering dikesampingkan, sehingga muncullah konflik yang bisa terjadi dengan adanya pemekaran provinsi ini. Dengan begitu, pemekaran provinsi yang digembor-gemborkan akan mewujudkan kemajuan suatu daerah, malah sebaliknya akan menjadi bumerang bagi daerah tersebut. Dengan argumentasi yang saya telah sampaikan, saya tegaskan bahwa saya sebagai pembicara yang kontra terhadap MOSI sangat-sangat tidak setuju dengan MOSI kita kali ini. Terkait pemekaran 9 provinsi baru di Pulau Jawa mulai dari Tangerang Raya hingga Blambangan. Sekian dan terima kasih.